warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nur Zakia, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022, akan melaksanakan praktik uji kinerja secara luring di kelas 5 MI Muhammadiyah Kutasari. Mata pelajaran Akidah Akhlak bab iman kepada hari akhir. Berikut adalah formulir ujian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelum kita belajar ya, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon kepada Allah agar hari ini ya kita diberi kelancaran, kefahaman dan kemudahan ya, tentunya selama pelajaran dimulai ya. Nah, untuk berdoa silakan kepada Mas Ketua, Mas Isal disiapkan. Siap, Bro. Berdoa mulai. Pada pagi hari ini kita diberi apa? Kemudahan serta kelancaran dan kefahaman selama mengikuti pelajaran. Nah, selanjutnya guru akan mengecek kehadiran Mas Be. Barangkali hari ini ada yang tidak masuk ya. Pertama, Fikri hadir. Alfa Rizky Hadir. Bulan Wardatul Hadirah. Gali Hadir. Iza Hadir. Javier Rinko Hadir. Khalif Hadir. Mu'alisa Hadirah. Rafael Hadir. Reski Hadir. Riri Hadirah. Siva Hadirah. Rizal Hadir. Ahmad Maulana. Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, untuk hari ini ya, Mas Be akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu iman kepada hari akhir. Untuk pelajaran hari ini, setelah mendapatkan materi dari guru, nanti Mas Boy yang pertama menerima kebenaran adanya hari
akhir. Yang kedua nanti Mas Mbak dapat menunjukkan apa? Sikap patuh, ya, sikap patuh dan mawas diri sebagai wujud iman kepada hari akhir. Dan selanjutnya mengetahui makna iman kepada hari akhir, ya. Terakhir mengomunikasikan tanda-tanda dan hikmah kepada hari akhir. Apa sih tanda-tandanya? Apa sih nanti hikmahnya setelah belajar ini? Nah, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum ke materi, Mas Mbak itu mengamati gambar terlebih dahulu. Nah, ini ada gambar pertama, gambar kedua. Gambar pertama ini gambar apa? Bumi atau hancurnya bumi. Ya apa tidak? Ya. Gambar yang kedua apa itu? Tumpahnya air laut. Ya, boleh langsung tsunami. Oh, ya, yang pertama adalah hancurnya bumi sebagai tanda-tanda kiamat. Ya tidak? Iya. Yang kedua, tumpahnya air laut atau bumi itu ada kejadian tsunami. Nah, selanjutnya perhatikan lagi. Nah, ini benda-benda langit dibenturkan ke benda langit yang lainnya. Nih, itu ada meteor. Dijantungkan ke bumi, boleh. Kemudian apa itu? Ada planet lain dibenturkan kemana? Ke bumi atau dengan benda langit lainnya, misalnya meteor, misalnya apa lagi? Bulan, bintang, itu semuanya berbenturan. Itu tanda-tanda kiamat. Ya atau tidak? Iya. Nah, selanjutnya ada lagi tanda-tanda lainnya. Nah, meletusnya gunung. Tuh, ya. Mengerikan apa tidak? Mengerikan. Nah, kalau misalnya kita tinggal di pegunungan bagaimana? Kita mau bagaimana? Khawatir apa tidak? Khawatir yang luar biasa. Kemudian ada lagi selain gunung meletus, ada apa ini? Pegunungan es. Ya, pegunungan es di mana? Di kutub. Nah, kita bayangkan kalau pegunungan itu meleleh, kita mau bagaimana? Jadi banjir apa tidak? Iya, banjir yang luar biasa atau banjir yang biasa? Banjir yang luar biasa, karena apa? Itu dalam bentuk gunung. Ini gunung es. Ini bagaimana kalau gunung es? Kalau sudah meleleh, kan menjadi air, iya tidak? Iya. Kalau menjadi air, berarti akan terjadi banjir yang luar biasa. Bayangkan itu gunung es, kan besar banget, ya tidak? Iya. Nah, setelah mengamati gambar, tadi adalah ciri-ciri hari kiamat, kita akan menyaksikan video gambaran kiamat. Ya, sudah siap? Siap. Mari kita saksikan.
menyaksikan video gambaran hari kiamat dan tadi beberapa gambar ya, gambar ciri-ciri hari kiamat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita itu harus menerima kebenaran adanya hari kiamat ya, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, dari kejadian tadi ya, kita harus apa? Harus meyakini ya, menerima kebenaran adanya hari akhir, bahwa hari akhir itu nanti akan terjadi. Nah, sebelum terjadi kita itu sudah mendapat gambaran ada kiamat kecil ya, ada kiamat besar. Kiamat besar itu kiamat yang sesungguhnya seperti pada gambaran video tadi, itu hanya gambaran, belum yang sebenarnya. Kalau sebenarnya lebih dari ini ya, kalau itu tadi hanya gambaran. Nah, kita harus apa? Menerima kebenaran bahwa hari kiamat itu akan benar-benar akan datang ya. Nah, dari kisah tadi atau dari video yang ditayangkan tadi, kita menjadi tahu apa pengertian iman kepada hari akhir. Nah, apa itu pengertiannya? Yang pertama, iman menurut bahasa artinya percaya. Iman menurut bahasa artinya apa? Percaya atau yakin. Nah, yang kedua, hari akhir artinya hancurnya seluruh alam semesta. Nah, jadi iman kepada hari akhir adalah kita percaya atau kita meyakini ya, mempercayai bahwa hari akhir itu pasti akan tiba. Cuma kita belum tahu kapan waktunya ya. Nah, kemudian kejadian hari kiamat itu digambarkan pada firman Allah, dalam firman Allah Quran surah Al-Qari'ah. Nah, ayat 1 sampai 5. Coba bareng-bareng membaca surah Al-Qari'ah, tapi ayat 1 sampai ayat 5 saja ya. Jadi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Terus yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus. Artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron tahu laron? Terus ayat kelima kan? Wa takunul jibalu kal'inil manfus. Ya, artinya dan gunung-gunung seperti gunung yang berhamburan. Oh ya, artinya surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian ada kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat subuh ya atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar.
Guru, kiamat kecil sih kayak apa? Kiamat besar sih kayak apa? Nah, mari kita saksikan kiamat sughra atau kiamat kecil, yaitu hancurnya atau kehancuran yang terjadi hanya sebagian kecil di kehidupan saja. Contohnya kematian, ya. Contohnya kematian. Mas Bas sering melihat atau mendengar, ya, kabar orang meninggal atau orang meninggal yang dikubur. Pernah, ya. Itu adalah contoh kiamat kecil. Kemudian apalagi? Bencana alam. Contohnya apa bencana alam? Apa? Gempa bumi. Terus apa lagi? Tsunami boleh. Apalagi tanah longsor. Apalagi? Pada musim ini hujan. Biasanya banjir, sip, pinter-pinter semuanya, ya. Nah, itu bencana alam yang terjadi adalah contoh kiamat kecil. Nah, itu kalau besar gimana? Lebih meningkat lagi apa tidak? Iya, yang bencana alam saja yang seperti sekarang itu termasuk contoh kiamat kecil, apalagi nanti kalau besar, nah lebih luar biasa lagi. Kemudian contohnya lagi adalah kerusakan lainnya, ada lagi penebangan hutan, ya. Kan banyak orang-orang yang mencuri pohon di hutan itu, nah, itu namanya kerusakan alam. Ya. Kemudian tadi kiamat sughra, sekarang kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini hancurnya semesta alam beserta isinya. Nah, kiamat kubro ini adalah kiamat yang benar-benar terjadi, kiamat yang sesungguhnya. Ya, kiamat yang sesungguhnya namanya kiamat kubro. Ya. Nah, setelah kiamat ini nanti manusia akan berada di alam yang berbeda, namanya alam akhirat. Semuanya kan Mas sudah meninggal nanti. Kalau hari kiamat semuanya sudah meninggal, nanti dibangkitkan lagi di mana? Di akhirat. Gitu ya. Nah, selanjutnya Guru, untuk hari kiamat, apakah nama lainnya banyak hari akhir? Tidak, ya. Ada nama lain hari akhir, ada nama lain hari kiamat. Yang pertama yaumul qiyamah. Apa itu yaumul qiyamah? Hari hancurnya atau hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya, namanya yaumul qiyamah. Yang kedua yaumul zalzalah, hari kegoncangan atau keruntuhan. Tadi videonya menggambarkan ini apa tidak? Iya, ya. Kemudian yang ketiga hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur atau yaumul ba'ts. Ya. Yang keempat yaumul hisab, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Oh, yang kelima yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Yang keenam yaumul jaza, hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Yang ketujuh yaumul wa'id, oh, hari terlaksananya ancaman. 8 yaumul hasyr, hari penyesalan. Yang ke-9 yaumul mahsyar, ya, hari perhitungan seluruh alam, seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Yang ke-9 yaumul hasyr, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Nah, setelah kita mengenal nama-nama lain hari akhir, ada tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda hari kiamat. Ada dua. Yang pertama tanda-tanda
tanda-tanda kecil, yang kedua tanda-tanda besar. Nah, kita akan mengetahui tanda-tanda kecil datangnya dari kiamat. Yang pertama adalah banyak terjadi bencana. Seperti tadi ya seperti tadi dicontohkan pada gambar yang disajikan ada berbagai banyak bencana. Oh, ya, ada banjir, ada longsor, ada gempa, ada tsunami, masih banyak yang lainnya. Ya, yang kedua banyak pejabat yang dolim. Guru pejabat dolim sih pejabat yang bagaimana? Pejabat yang dolim itu pejabat yang tidak melindungi rakyatnya, pejabat yang melakukan kejahatan. Kemudian apa? Pejabat yang tidak mau apa? Yang selalu menyakiti bawahannya. Ya, contohnya siapa itu? Kasus siapa? Ada polisi yang membunuh temannya sendiri. Siapa kemarin? Oh iya, Verdi Sambo, betul sekali. Ini berarti mengikuti berita, ya itu banyak pejabat yang dolim. Nah itu kan seharusnya melindungi bawahannya, dia tidak melindungi masyarakat. Nah malah dia yang melakukan kejahatan dengan apa? Dengan membunuh temannya sendiri. Itu tidak boleh ya, tidak boleh dicontoh. Nah kemudian yang ketiga, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Sekarang kan banyak bangunan masjid yang bagus-bagus, yang indah, ya tidak? Iya, tapi Mas Bro pernah tidak menjumpai masjid yang sebesar itu, yang seindah itu, tapi jamaahnya penuh? Pernah melihat? Pernah, paling kalau bulan puasa ya. Iya, kalau hari-hari lain enggak, jarang ya. Jarang masjid itu dipenuhi oleh orang-orang yang berjamaah. Itu kalau hari-hari biasa. Biasanya itu penuh kalau bulan Ramadan saja. Ya, ini merupakan tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Kemudian ada apa lagi? Munculnya orang yang mengaku nabi. Selanjutnya, tanda-tanda besar datangnya kiamat. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat ada Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, matahari terbit dari arah barat. Biasanya kalau matahari itu terbit dari arah mana? Timur. Itu kalau misalnya kiamat, ya mataharinya itu terbitnya dari arah barat. Setelah mengetahui tanda-tanda kiamat, apa sih hikmah beriman kepada hari akhir? Pelajaran yang dapat kita ambil dari beriman kepada hari akhir adalah satu, ketaatan menjadi bertambah. Nah, tadi kan Mas Bas setelah melihat video tadi, di sini bagaimana? Apakah muncul ingin memperbaiki sholat? Iya. Apakah muncul keinginan memperbaiki diri? Iya. Apakah membayangkan bagaimana kalau Mas Bas nanti meninggal di akhiratnya bagaimana? Belum mendapatkan bekal yang baik? Nah, semua berpikir seperti itu? Ya, kalau semua berpikir seperti itu artinya ketaatan kita menjadi semakin bertambah. Kalau kita berpikir seperti itu, otomatis kita apa? Kita mau memperbaiki ibadahnya. Kita mau apa? Selalu berbuat baik, beramal soleh. Dua, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah mendorong untuk senantiasa beramal kebaikan dengan ikhlas mengharap ridho Allah. Ya, dan yang keempat, mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya, bahwa kita hidup hanya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Paham? Setelah melihat video
video setelah mengamati gambar, setelah dijelaskan oleh guru materinya, kira-kira paham apa belum? Insya Allah paham ya. Nah kalau sekarang ada satu lagi yang cara meningkatkan iman kepada Allah. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan hikmahnya, sekarang cara meningkatkan iman kepada Allah. Yang pertama rutin membaca Al-Quran. Ya, dengan membaca Al-Quran, hati kita apa? Akan menjadi tenang. Yang kedua, rajin beribadah dan berdoa. Sholatnya diperbaiki, yang tadinya bolong-bolong menjadi lengkap, yang tadinya telat atau terlambat menjadi tepat waktu, ya itu rajin beribadah. Yang tadinya enggan bersedekah, ya apa yang ketiga? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, menjauhi perbuatan dosa. Nah, sampai di sini sebelum mengerjakan tugas atau diskusi ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, berarti sekarang saatnya mengerjakan tugas diskusi. Ya, tugasnya apa? Mendiskusikan apa? Mengamati gambar. Nah, ini ada gambarnya. Aku jelaskan dulu ya. Gambar A ini adalah contoh kiamat besar. Ya, apa ini? Ditumpahkannya air laut, gunung-gunung meletus, ya banyak. Nah, yang gambar B itu adalah contoh kiamat kecil. Apa itu? Adanya kematian, kemudian bencana alam. Ya, ini nanti yang akan didiskusikan oleh Mas Ba. Nah, sudah siap? Siap. Nah, nanti dibagikan lembarnya ya, lembar soal untuk mengamati. Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan ya untuk dijawab oleh Mas Ba. Ya, kalau sudah siap, sekarang saatnya Bu Guru membagikan soal ya untuk didiskusikan bersama teman kelompok. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang saatnya menyampaikan hasil diskusi di depan ya. Nanti disampaikan diwakili satu kelompok satu ya. Menyampaikan hasil diskusi kepada teman-teman. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, sudah oke. Sekarang kelompoknya Mas Maulana dulu, silakan. Sebentar, pertanyaannya nomor 1 ya. Setelah diskusi, Mas Maulana akan menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama ada pertanyaan, jelaskan pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari akhir adalah meyakini atau mempercayai bahwa hari akhir pasti akan ada. Betul. Yang kedua berarti kelompok selanjutnya yaitu Mas Dian. Mas Dian. Nah, baca yang keras nanti supaya teman-temannya mendengar ya. Yang kedua, hasil diskusi dari Mas Dian adalah sebentar.
dibagi menjadi 2. Sebutkan dan berilah contohnya. Silakan jawabannya disampaikan. Betul. Betul. Nah, jawabannya sudah betul semua. Artinya Mas Ber ya memperhatikan. Terima kasih. Masih ada tugas selanjutnya yaitu ini ada menjawab soal. Tapi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, guru akan membagikan namanya LKPJ atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti ada bacaan, ya, ada bacaan atau ada materi. Di bawahnya ada pertanyaan. Nanti Mas Ber mengerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, ada semuanya dibacakan. Nah, petunjuk mengerjakannya yaitu bacalah teks materi di bawah ini dengan baik. Yang kedua, jawablah pertanyaan sesuai dengan bacaan teks materi. Yang ketiga, tulislah jawaban pada lembar yang tersedia. Tepuk semangat. Kalau sudah selesai, guru akan memberikan beberapa pertanyaan, nanti dijawab ya kepada siswa yang ditunjuk oleh guru ya. Sudah siap? Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama adalah 1. Percaya pada hari kiamat adalah rukun iman keberapa? Bu Guru minta Mas Bian yang jawab. Yang keberapa? Kelima, betul. Tepuk tangan. Sekarang yang kedua. Suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki Allah disebut apa? Bu Guru mau Mas Alfa yang jawab. Hari akhir atau hari kiamat, betul atau salah? Betul. Tepuk tangan. Akhir adalah Guru mau Mas Galih yang menjawab. Sebab hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Nah, itu disebut apa? Atau nama lainnya apa? Yaumul Qiyamah. Betul semuanya. Tepuk tangan. Mas Ba sudah menjawab dengan baik dan benar, ya. Nah, nanti guru ada sesuatu untuk Mas Ba, ya. Tapi itu dikumpulkan dulu. Nah, untuk kesimpulan materi hari ini, yang pertama adalah bahwa hari akhir atau hari kiamat artinya hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ya, kesimpulan kedua, kita wajib mengimani atau meyakini akan datangnya hari kiamat
Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Hajj ayat 7. Nah, setelah kita mempelajari materi hari kiamat atau hari akhir, Bu Guru berharap kelas 5 nanti setelah menyaksikan video hari kiamat atau gambaran hari kiamat tadi, Bu Guru doakan mudah-mudahan kelas 5 ya sudah menyiapkan bekal untuk kelak nanti di akhir menjadi anak yang soleh, solehah, itu ya, menjadi anak yang rajin beribadah, terutama sholat dan kebaikan-kebaikan lainnya. Paham sampai sini? Baiklah, kalau sudah paham, ucapkan terima kasih ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk siapa? Untuk Mas Bar, untuk Ibu juga ya. Nah, baiklah, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mas Bar hari ini sudah mengerjakan tugas dengan baik, memperhatikan dengan baik, mengerjakan dengan baik, maka Bu Guru ada sesuatu untuk Mas Bar. Satu ya.